Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Vera Lutfi Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kupu 2, Kabupaten Tegal. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam memberikan tuntunan hidup terhadap segala potensi, bakat, minat yang dipunyai anak dengan tujuan supaya anak dapat mencapai cita-citanya. Sedangkan pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan untuk mentransfer ilmu yang bermanfaat baik pikiran maupun perilaku kepada peserta didik. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran saja, dan saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak apa yang sudah saya ajarkan. Karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk membaca dan menghafalkan materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun ada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan kreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya,
saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih sudah menonton pemaparan video dari saya. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.